Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat berjumpa kembali. Kali ini saya akan menyampaikan mata pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Kita sudah masuk ke pertemuan yang kedua. Namun sebelumnya jangan lupa kita berdoa lebih dulu sebelum kita belajar bersama. Marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Kebetulan bulan ini adalah bulan kelahirannya Nabi Muhammad SAW, yaitu bulan Rabiul Awal. Jadi sekaligus kita tabarukan kepada beliau, semoga kita benar-benar diakui umatnya yang mendapatkan syafaat. Sekarang kita masuk di bab yang kedua, yaitu dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Bahwa tujuan Rasulullah SAW diutus kepada umatnya, salah satunya adalah memperbaiki akhlak masyarakat Mekah. Karena dahulu sebelumnya perilaku masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam yang menyimpang dari ajaran Islam, diantaranya mereka mempunyai budaya merendahkan derajat wanita. Jadi setiap mempunyai anak wanita, bangsa Arab pada zaman itu merupakan hal yang sangat buruk. Karena wanita ini dianggap sebagai malapetaka. Jadi ada tradisi dulu, setiap mempunyai anak wanita itu dipendam hidup-hidup atau dibunuh. Mereka juga suka bermusuhan, suka mabuk-mabukan, suka melakukan sumpah palsu. Jadi kalau sekarang ada budaya seperti ini, itu merupakan budaya Arab jahiliyah sebelum adanya Rasulullah. Kemudian yang kedua, memperbaiki dan meluruskan tauhid. Islam mengajarkan menyembah hanya satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam juga mengajarkan kewajiban manusia untuk beribadah kepada Allah. Kemudian Islam mengajarkan manusia tentang kehidupan setelah kematian, yakni hari kiamat. Maka ada agama lain yang setelah mati maka tidak ada kehidupan setelahnya. Islam berbeda karena hari di mana nanti semua orang mati itu adalah hari kiamat. Jadi ada kehidupan setelah kehidupan dunia yang di dalam agama kita diajarkan abadi atau selamanya. Kemudian Islam melarang hidup dengan sombong. Islam menjamin keselamatan dunia dan akhirat. Kemudian yang ketiga, bahwa tujuan dakwah Rasulullah diantaranya menyampaikan persamaan hak dan derajat manusia. Islam, agama yang diridhai oleh Allah, memandang bahwa setiap manusia memiliki hak dan derajat yang sama sebagai hamba Allah. Kemudian yang kedua, yang membedakan antara hamba Allah dengan yang lain hanya satu, yaitu nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di mata Tuhan semua manusia itu sama. Yang membedakan hanya satu, yaitu ketakwaannya. Tidak memandang wajah, tidak memandang harta, tidak memandang jabatan. Tapi
hal yang terjadi hari ini, kalau orang yang hartanya banyak itu dipuja-puja, dihormati, dan begitu juga sebaliknya. Tapi di hadapan Allah sebenarnya mereka itu sama. Yang diukur hanyalah ketakwaan dari manusia tersebut. Kemudian yang keempat, bahwa substansi dari dakwah Rasulullah itu yang pertama, yang keempat, mengubah kebiasaan bertaklid. Jadi masyarakat Arab sebelum Islam memiliki kebiasaan bertaklid kepada nenek moyang. Taklid itu artinya mengikuti ajaran atau tradisi yang sebelumnya tanpa mengetahui dasar, itu namanya taklid. Ilai lugong, melu-melu tok niku bisa dikatakan taklid tanpa tahu dasar hukumnya. Nah, contohnya taklid masyarakat Arab sebelum Islam adalah bila ada yang meninggal, mereka tidak mendoakan mayit, tetapi bergadang, bermain judi atau mabuk-mabukan sepanjang malam. Jadi tradisi lek-lekan itu sudah ada sejak zaman dahulu, tapi sekarang sudah dirubah dengan melantunkan kalimah-kalimah thayyibah, kemudian ada yang tahlilan, ada yang membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya merubah dari pola budaya dulu yang diisi dengan kegiatan yang tidak baik, kemudian dirubah, dikemas dengan kegiatan-kegiatan yang positif dengan melantunkan ayat suci Al-Quran, membaca kalimah thayyibah, dan lain sebagainya. Kemudian Nabi merubah kebiasaan taklid yang buruk ketika melakukan dakwah Islam. Cara mengubah kebiasaan taklid mereka adalah dengan menyampaikan kepada mereka tradisi demikian tidaklah baik. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak lantas kemudian menghapus tradisi itu, tapi merubah dengan sedikit demi sedikit. Itu juga yang dicontohkan oleh Wali Songo dengan dakwahnya di Indonesia atau di Nusantara ini. Mereka mengubah dari tradisi-tradisi yang kurang baik menjadi dikemas dengan tradisi yang baik, dengan kesenian, dengan budaya seperti Wali Songo, Sunan Kalijaga, itu dengan seni, dengan wayang. Itu merupakan salah satu metode dakwah. Jadi tidak serta-merta diharamkan, tidak serta-merta ditiadakan, tapi berangsur-angsur diperbaiki. Seperti ada yang namanya dulu sajen. Sajen itu dulu dipersembahkan untuk makhluk-makhluk atau para dewa. Kemudian diubah bahwa sajen itu merupakan sarana berdoa kepada Allah dengan tumpeng. Kemudian setelah itu dimakan bersama, selamatan. Maka hal yang demikian menjadi positif. Setelah kita mengetahui tujuan dari dakwah Rasulullah, lantas bagaimana cara Rasulullah berdakwah, kita akan sampaikan setelahnya. Bahwa ada dua fase dakwah Rasulullah, yaitu yang pertama dengan dakwah sembunyi-sembunyi, kemudian yang kedua dengan dakwah secara terang-terangan. Yang dilakukan di Makkah ini, dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan selama 3-4 tahun. Kenapa bersembunyi? Karena pada saat itu memang kekuatan Islam itu belum besar. Artinya masih dalam penindasan para kafir Quraisy. Dakwahnya dihalang-halangi, kemudian dakwahnya dijelek-jelekan, dan lain sebagainya. Yang pertama adalah dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi. Dakwah ini dilakukan selama kurang lebih 3-4 tahun. Adapun yang disampaikan pada masa fase dakwah ini adalah yang pertama, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Jadi
meyakinkan kepada umat bahwa Allah atau Tuhan itu memang benar-benar satu, tidak ada yang menyekutukan. Kemudian yang kedua, menyucikan dan membersihkan hati atau jiwa. Kemudian yang ketiga, menguatkan barisan. Yang terakhir, meleburkan kepentingan pribadi dalam kepentingan jamaah. Dakwah ini dilakukan di lingkungan keluarga dan kerabat serta sahabat-sahabat dekatnya saja. Jadi hanya saudara-saudara dari Nabi yang diajak untuk masuk Islam. Kalau dalam sejarah Islam, kita kenal dengan namanya as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama atau golongan yang pertama masuk Islam. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Dakwah model ini dilakukan pada tahun keempat kenabian. Dakwah secara terang-terangan yang dilakukan oleh Rasulullah dengan beberapa tahap, yaitu mengundang kaum kerabat dari keturunan Bani Hashim. Ini lebih luas. Kalau tadi hanya keluarga dekat, ini keluarga keturunan Bani Hashim. Kemudian Rasulullah mengumpulkan para penduduk kota Mekah secara keseluruhan, kemudian menyampaikan seruan dakwah kepada para penduduk luar Mekah. Jadi sudah merambah ke luar Mekah. Setelah kita mengetahui metode dakwah Nabi, yaitu secara sembunyi dan secara terang-terangan, kemudian bagaimana cara Nabi Muhammad SAW itu berdakwah. Strateginya, yang pertama, pengertian strategi. Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan bagi seorang yang mendakwahkan agama Islam. Adapun Nabi Muhammad SAW dakwah diantaranya dengan bil lisan, dengan ucapan, memberikan nasihat, memberikan wejangan-wejangan kepada para umatnya. Kemudian yang kedua, bil hal, dengan perbuatan, memberikan contoh, memberikan tauladan. Maka kemudian terkenal di dalam ilmu hadis bahwa hadis itu ada hadis yang berupa ucapan, kemudian hadis yang berupa af'al atau perbuatan, contoh. Memberikan bimbingan keterampilan, membantu kaum duafa, memberikan beasiswa, mengentaskan kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan lain-lain. Substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW dilakukan dengan tepat dan berhasil. Selama kurang lebih 13 tahun memperoleh pengikut 13 orang dengan kualitas iman yang sempurna, yaitu as-sabiqunal awwalun atau orang-orang golongan orang yang pertama masuk Islam. Oke teman-teman, bisa kita simpulkan bahwa dakwah Rasulullah SAW ini salah satunya adalah liutamima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak manusia. Jadi kenapa Nabi Muhammad SAW yang pertama disampaikan adalah akhlak, bukan tauhid, bukan fikih, bukan ibadah? Karena akhlak ini menjadi penting. Akhlak ini merupakan pondasi awal untuk setiap kita melakukan sesuatu. Makanya al-adabu fauqal jami'. Akhlak ini, adab atau akhlak ini di atas segalanya. Jadi apapun profesinya, apapun jabatannya, kalau berakhlak, beradab, insya Allah aman. Jadi sepandai-pandainya orang, sepinter-pinternya orang, kalau tidak punya akhlak, nanti hanya minteri orang, gitu ya. Jadi
memang pertama kali ditekankan adalah akhlak. Maka orang-orang dulu, santri-santri dulu, kalau di pondok pesantren itu tidak lantas langsung disuruh mengaji, tapi kadang-kadang disuruh membantu kiainya masak, kemudian mengembala kambing atau angon wedhus. Itu menghilangkan sifat-sifat sombong, menata akhlak baik. Dengan kambing misalnya, setiap hari dia bergaul dengan kambing, itu akan menghilangkan sifat sombong. Tidak akan mungkin dia sombong pada kambing. Kemudian mencuci, memandikan kuda, itu menghilangkan sifat tamak, sifat sombong maksudnya. Nah, ini merupakan metode pembersihan hati. Jadi akhlak ini memang sangat penting. Setelah akhlak tertata, kemudian baru tauhid, kemudian umatnya baru diajarkan tentang ibadah, fikih, dan lain sebagainya. Jadi pondasi awal adalah akhlak, kemudian tauhid, mengesahkan Tuhan, baru kemudian mulai diajarkan ibadah-ibadah. Kemudian bisa kita simpulkan bahwa Rasulullah itu dakwahnya itu berangsur-angsur, bahwa Rasulullah itu dakwahnya secara pelan, tidak langsung mengatakan haram, wajib, dan lain sebagainya, tapi melihat budaya Arab itu seperti apa, kemudian perlahan diperbaiki dengan tidak memaksakan kehendak. Itu kemudian dicontoh oleh para wali songo yang menyebarkan agama Islam di Indonesia dengan metode kesenian, dengan pendekatan budaya. Teman-teman jangan lupa absensi, silahkan tulis nama lengkap di kolom komentar ya. Jangan sampai tidak absen, karena keaktifan teman-teman yang akan menjadi penilaian kita. Kemudian saya juga akan memberikan tugas, silahkan dijawab, kemudian japri ke nomor saya. Pertanyaannya, mengapa Rasulullah SAW dakwah secara sembunyi-sembunyi? Alasannya kenapa? Silahkan dijelaskan, kemudian jawaban dikirimkan via WA Japri. Begitu, itu saja. Silahkan dijawab menurut kemampuannya masing-masing. Terima kasih. Saya kira kita cukupkan sekian pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ada kekhilafan, kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qouli hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.